Waktu terbatas, harap jadi perhatian. Ada informasi penting bagi pelajar dan orang tua yang memiliki anak sekolah. Nah, sepenting apakah beritanya? Silakan teman-teman simak hingga tuntas. Pemerintah menyiapkan BLT anak sekolah dan jumlah nominal atau besaran bantuan sebesar 4,4 juta rupiah bagi orang tua dan pelajar yang memenuhi syarat agar menggunakan kesempatan ini karena kesempatan biasanya hanya datang sekali. Dan bagaimanakah syaratnya? Simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut. Saya akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan tetap menjaga kesehatan karena nampaknya perubahan cuaca sudah terasa dari kemarau ke penghujan. Baik teman-teman, kita melanjutkan informasinya. Ini terkait informasi penting bagi pelajar dan orang tua yang memiliki anak sekolah. Pemerintah menyiapkan BLT anak sekolah dan jumlah nominal atau besaran bantuan sebesar 4,4 juta rupiah. Bagi orang tua dan pelajar yang memenuhi syarat tentunya. Terkait informasi penting bagi pelajar dan orang tua yang memiliki anak sekolah, pemerintah menyiapkan BLT anak sekolah dan jumlah nominal atau besaran bantuan sebesar 4,4 juta rupiah bagi orang tua dan pelajar yang memenuhi syarat. Nah, dilansir dari situs resmi pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu Indonesia Baik dengan tajuk anak sekolah bisa dapat bantuan langsung tunai. Kebijakan pemerintah ini sudah ditetapkan dari beberapa tahun dan masih terus berlangsung di tahun 2023 dan rencananya di tahun 2024 akan dilanjutkan kembali. BLT anak sekolah ini yang merupakan bagian dari program Keluarga Harapan atau PKH yang diterapkan di tahun 2023 dan akan dilanjutkan di tahun 2024 insya Allah. Pemerintah kembali memberikan bantuan kepada anak sekolah untuk tingkatan SD, SMP, dan SMA untuk masyarakat yang membutuhkan. Adapun besaran dana bantuan satu keluarga yang menerima BLT anak sekolah nantinya akan mendapat bantuan sebesar 4,4 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Rp900.000 itu per tahun untuk siswa SD sederajat. Kemudian 1,5 juta per tahun untuk jenjang siswa SMP sederajat. Dan 2 juta rupiah per tahun untuk siswa SMA sederajat. Syarat bantuan dana memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP, terdaftar di lembaga pendidikan formal dan non-formal sesuai daerah masing-masing. Pemilik KIP harus terdaftar di data Dapodik Pendidikan atau Dapodik Lembaga Pendidikan. Bagi keluarga yang tidak memiliki KIP, pendaftaran BLT bagi anak sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran ke lembaga dinas pendidikan terdekat dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS. Bagi siswa yang tidak memiliki KKS, maka orang tua dapat juga di sini meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT RW hingga kelurahan sebagai syarat mendaftarkan ke Dinas Pendidikan. Untuk saat ini, BLT anak sekolah selain didapatkan dari bantuan PKH untuk komponen pendidikan, pemerintah juga menyiapkan program yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dengan nama Program Indonesia Pintar atau PIP, yang telah menjadi salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Pada tahap ketiga tahun 2023, dana bantuan PIP telah disalurkan untuk membantu membiayai pendidikan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan, penyaluran dana program Indonesia Pintar atau PIP tahap 3 telah dimulai pada awal bulan Oktober dan akan berlangsung hingga Desember 2023. Nah, program Indonesia Pintar atau PIP adalah program yang memberikan bantuan uang tunai, memperluas akses pendidikan, dan juga memberikan kesempatan belajar kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, teman-teman. Nah, adapun tujuan dari program Indonesia Pintar atau program PIP ini adalah untuk mencegah siswa dari resiko putus sekolah dan memotivasi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan tentunya.
Nah, teman-teman, untuk penyaluran dana program Indonesia Pintar atau PIP Kemdikbud tahun 2023 kini telah memasuki termin ketiga. Adapun pedoman pencairan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahap 3 tahun 2023. Nah, proses pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahap 3 itu bergantung pada masing-masing sekolah. Satuan pendidikan di sini perlu memberikan informasi kepada siswa penerima program Indonesia Pintar atau PIP sesuai dengan syarat atau keputusan SK pemberian. Dan sebelumnya, aktivasi rekening harus dilakukan tentunya. Nah, mekanisme pencairan di sini harus sesuai dengan Persesjen Kemdikbudristek RI nomor 14 tahun 2022 perihal petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP. Adapun kriteria penerima bantuan PIP 2023 yang cair di bulan ini hingga bulan Desember adalah yang memenuhi syarat sebagai penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan berikut adalah beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan masih aktif, memiliki kartu Indonesia Pintar, terdaftar di Dapodik. Nama terdaftar sebagai penerima di link pip.kemdikbud.go.id. Nah, lantas bagaimana cara mencairkan dana PIP 2023? Jika nama siswa telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP, maka pencairan dana bisa dilakukan. Berdasarkan Persesjen Kemdikbudristek RI nomor 14 tahun 2022, dan berikut adalah cara untuk mencairkan dana PIP untuk tahap ketiga, teman-teman. Tentunya membawa buku tabungan simpanan pelajar atau SIMPEL. Kemudian, teman-teman perlu sediakan identitas pengenal siswa atau orang tua siswa, wali siswa. Selanjutnya, persiapkan kartu debit instan rekening SIMPEL sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank penyalur. Nah, tentunya bagi yang bisa mencairkan dana PIP ini adalah siswa yang telah melakukan aktivasi rekening. Aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023 ini merupakan syarat bagi penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Jika tidak melakukan, maka status sebagai siswa penerima manfaat dapat menyebabkan bantuan PIP-nya itu tidak akan cair, teman-teman. Berikut cara aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023. Sebenarnya proses aktivasi rekening sangatlah mudah. Anda cukup mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan. Aktivasi rekening PIP Kemdikbud 2023 dapat dilakukan dengan mengirimkan berkas syarat yang diperlukan ke bank penyalur terdekat. Beberapa bank penyalur yang dapat Anda gunakan adalah BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK, dan BSI untuk wilayah Provinsi Aceh. Bagi siswa yang ingin mengetahui status penyaluran dana PIP Kemdikbud tersebut dapat mengeceknya secara langsung, yaitu dengan membawa surat keterangan atau kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar, ke operator sekolah. Operator sekolah akan mengecek di sistem apakah dana sudah masuk ke rekening SIMPEL siswa. Jika sudah masuk, berarti tinggal menunggu pencairan. Siswa juga dapat mengeceknya secara online dengan mengunjungi laman pip.kemdikbud.go.id. Masukkan NISN, NIK, dan jumlahkan angka yang muncul dan klik tombol cek penerima PIP. Masing-masing siswa yang masuk dalam kategori penerima akan mendapatkan dana program Indonesia Pintar atau PIP Kemdikbud termin ketiga dengan nominal sebagai berikut. Nah, teman-teman, yang pertama untuk jenjang SD kelas 1 sampai kelas 5 itu sebesar Rp450.000, lalu kelas 6 sebesar Rp225.000. Yang kedua, jenjang SMP kelas 7 dan kelas 8 sebesar Rp750.000, sedangkan kelas 9 sebesar Rp375.000. Yang ketiga, jenjang SMA kelas 10 dan kelas 11 sebesar Rp1.000.000, kelas 12 itu sebesar Rp500.000. Yang keempat, jenjang SMK kelas 10 dan kelas 11 sebesar Rp1.000.000, kelas 12 sebesar Rp500.000. Yang kelima, jenjang SMK program 4 tahun, kelas 10, 11, dan 12 sebesar Rp1.000.000, kelas 13 sebesar Rp500.000.
Jadi, itu ya teman-teman yang bisa diterima dalam bentuk tunai dana PIP tahap 3 tahun 2023 yang memberikan harapan bagi banyak siswa yang membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, program ini tentunya adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan peluang bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Dengan prosedur yang jelas dan mudah diakses, diharapkan program Indonesia Pintar atau PIP akan terus memberikan manfaat bagi siswa-siswa yang berjuang untuk melanjutkan pendidikan mereka. Semoga program PIP atau program Indonesia Pintar PIP menjadi langkah positif menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian informasi kali ini. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.